Jangan sampai ada anggapan orang isbal berarti bukan ahlu sunnah. Siapa yang naruh masalah isbal itu di dalam akidah? Antum cari di kitab, kalau ada anak langsung bilang itu ahlu sunnah. Antum cari kalau dapat, insya Allah nggak dapat. Siapa yang pertama kali memasukkan bab isbal itu ke manhaj? Siapa? Gak ada. Isbal itu sudah perselisihan dari zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam yang lain. Ibnu Muflih, salah satu murid Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang kata Ibnul Qayyim, Ibnu Muflih adalah orang yang paling faham terhadap pandangan-pandangannya Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab beliau, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau menukilkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa isbal itu tidak haram. Jika tidak sombong. Tidak haram jika tidak sombong. Kalau antum lihat orang isbal, maka kalau dia berkeyakinan itu haram, antum boleh tegur. Kalau dia tidak berkeyakinan itu haram, maka antum hanya bisa saranin. Apa tidak lebih baik untuk tidak isbal? Kan itu jauh lebih baik menurut kesepakatan para ulama. Tapi pertanyaannya, kalau antum ketemu ada orang isbal, apa langsung antum anggap, oh berarti bukan dari golongan saya? Gak bisa. Gak bisa. Dosen-dosen, sebagian dosen ana, bahkan dosen yang, antum tahu kitab Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah, 37 jilid. Itu gini pun gak cukup. 37 jilid. Itu misalkan yang di rak rumah itu kan ada rak 1,5 meter, itu hampir habis dia itu. Hampir habis, panjang kali itu kan. Panjang, 37 jilid. Dosen ana ada dari Mauritania. Beliau itu termasuk orang yang sangat-sangat peduli dengan karya-karyanya Ibnu Taimiyah. Bahkan Majmu' Fatawa, satu jilid itu rata-rata 400, 500, 600 halaman tergantung tebalnya. Antum tahu, beliau selesaikan satu jilid antara azan dan iqamah. Tapi di sana azan dan iqamah itu jaraknya 1 jam. Jadi 1 jam 1 jilid. Beliau isbal. Kenapa? Karena pandangan beliau tidak haram. Dan terkadang beliau butuh untuk isbal. Dan terkadang beliau gak isbal. Beliau tetap bilang lebih bagus gak isbal. Tapi dengan kondisi di sini anak lebih butuh isbal. Ahlu sunnah banget. Ahlu sunnah banget. Kecuali antum bilang Ibnu Taimiyah gak ahlu sunnah. Ini masalah bukan masalah manhaj. Ini masalah bukan masalah manhaj. Ini masalah hanya halal haram. Tidak bisa dikeluarkan dari barisan ahlu sunnah. Tapi itu sedikit